Halo teman-teman, masih pagi nih. Jam 7.42. Saya bacakan kisahnya sang ketua kelas kita. Siapa dia? Semua tahu ya. Namanya Sutrisno Munawir. Kayaknya dulu waktu di SMP cuma Sutrisno, tambah nama bapaknya. Ketua kelas yang pemalu. Wah, judulnya. Terlahir, ini sing nulis Krisna sendiri loh nih. Yang nulis Krisna sendiri nih, bukan saya. Terlahir dengan nama Sutrisno, benar. Pada 12 Desember 1963. Waduh, aku umurnya tua 6 tahun, Krisno. 6 bulan, usia lebih 6 bulan. Aku Juni, dia Desember, sama-sama 63. Angka tanggal lahir tersebut cukup unik, yaitu 12-12. Waduh, ini mistiknya main juga dia. Alamat tempat tinggal sekarang ya di Komplek Jatiwaringin, Asri, Pondok Gede. Wah, Pondok Gede. Jakarta ya. Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Boja, saya melanjutkan sekolah di SMA 1 Semarang dan selanjutnya meneruskan belajar di ITB Bandung. Oh, ini wong pinter yang ini. Saya adalah anak nomor 7 dari 9 bersaudara. Oh, keluarga gede ini. Semasa sekolah, mengingat jumlah saudara yang banyak dan biaya sekolah yang sangat terbatas, saya berusaha sekuat tenaga untuk dapat diterima di sekolah-sekolah negeri. Karena biaya SPP-nya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta. Ya, masuk akal ya. Sering begitu memang. Juga di sana ada fasilitas pinjaman buku-buku pelajaran utama dari Departemen P&K, sekarang namanya Kemendiknas. Sehingga buku tambahan tidak banyak lagi yang perlu dibeli dan menjadikan sekolah negeri bisa jauh lebih hemat lagi. Ini ciri-ciri wong pinter yang ini pikirannya ning buku itu. Dolan, aku mbiyen senenge dolan. Sekolah di SMP Negeri 1 Boja mulai dari kelas 1C, 2C, 3C memberi banyak kesan mendalam. Di antaranya pertama, waduh, tegas ini. Orientasi studi ketika masuk sekolah SMP pertama kali kelas 1 menempati gedung lama yang sekarang menjadi gedung Balai Desa Boja. Oh, masuk sih gedung Balai Desa. Namun, semua acara kegiatan orientasi studi dilaksanakan di gedung SMP baru yang terletak di dekat lapangan Ngadibolo alias Jumbleng. Acara orientasi studi yang dilaksanakan sepertinya belum terorganisasi dengan baik oleh panitia. Kritik. Nah, di hari pertama orientasi menjelang siang waktu pulang dari panitia tidak ada pengumuman apa-apa, harus kumpul di mana dan apa kegiatan berikutnya. Sebagian dari kita bingung harus ngapain. Weh, ngapainnya ini bahasa Jakarta ini. Ngapain? Harus ngapain? Kebetulan hari itu badan saya juga lagi nggak enak, sepertinya masuk angin. Juga mengingat siang hari itu ada tanda-tanda mau turun hujan. Waduh, ingat juga ya. Maka saya mengikuti teman-teman lain balik ke gedung SMP lama alias Balai Desa. Benar juga di perjalanan di gedung lama kita kehujanan. Nah, di acara besoknya horor terjadi di acara orientasi studi. Semua siswa diabsen oleh almarhum Bapak Bagio dan menanyakan siapa saja yang kemarin tidak berkumpul di gedung SMP baru. Saya dan teman-teman lain pada mengacungkan jari tangan. Kemudian kita dipisahin dari grup yang lain dan dibilang yang kemarin siang tidak berkumpul di gedung sekolah baru dianggap mangkir.
Dan mesti dihukum cambuk. Waduh. Waduh. Kena hukuman nih. Hukumannya cukup berat, yaitu diharuskan lari keliling lapangan Ngadibolo 10 kali. Atau jalan sambil jongkok mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali. Ya tentu kedua pilihan berat semuanya. Saya termasuk yang ambil jalan sambil jongkok keliling lapangan. Jongkoknya tangannya mesti sambil ditaruh di belakang itu ya. Meskipun sangat berat, akhirnya hukuman terselesaikan juga. Meskipun jumlah putaran dikurangi yang kalau nggak salah menjadi 5 kali. Itu cukup membekas karena terbiasa di sekolah SD yang tidak ada hukuman-hukuman berat. Kedua, waduh, entah kenapa saya seringnya selalu ditunjuk menjadi ketua kelas oleh teman-teman. Demokrasi ini. Bukan milih dewe, dipilih ke konco-konco. Padahal saya termasuk anak pemalu loh. Dan wakil ketua yang ditunjuk adalah Yani Sudarsan. Yang kebetulan duduk bersebelahan dengan saya. Dibatasi oleh gang. Maksudnya lorong kecil itu. Jalan di sela-sela bangku. Jadi bisa ngobrol bertukar pikiran. Kasihan nih. Joko sama Muslim di satu bangku nggak dijek omong. Malah ngomongin kelas kawan bangku sebelah. Selama jadi ketua kelas, hal yang membuat nervous adalah manakala tiba-tiba ibu kepala sekolah, Ibu Siti Aini melakukan sidak. Inspeksi mendadak ini. Yang biasa diperiksa pertama kali adalah buku harian kelas. Kalau ada Pak Bu Guru yang lupa ngisi buku harian atau tidak mengajar, pastilah saya kena tegurannya. Kalau ada jam, ntar ganti halaman. Jam kosong mesti lapor ke ruang guru. Padahal sebenarnya kita juga senang loh ya. Kalau ada jam-jam kosong bisa santai. Kenapa mesti lapor? Hehehe. Oh jadi tugasnya kepala kelas ngono baru ngerti aku. Wah dia murid guru kepala kelas punya tugas. Kepala kelas itu ketua kelas punya tugas. Anu ya tanda tangan guru yang ngajar bahasa ora. Wah, ini cari tugas kantor asem. Ketiga, ntar dulu belum selesai nih ya. Ketiga, entah kenapa juga dari awal kelas 1C sampai 3C terasa istimewa. Setidaknya bagi saya loh. Di kelas 1 terlihat banyak teman yang kelihatan periang, kocak. Seperti Hari, waduh, Isam, Do'o, Sigit, dan lain-lain. Aduh, yang lain Gunawan waktu disebut ya, John Sugun. Ini tak ulangi lagi ya. Ini di kelas 1 terlihat banyak teman yang kelihatan periang. Kocak seperti Hari, Isam, Do'o, Sigit dan lain-lain. Wah, itu diamati sama Trisna ya. Dan alhamdulillah pada akur tidak ada kasus berantem. Tanggung jawab ketua kelas. Ada juga komentar tentang kelas C dari teman kelas lain yang berhasil diwawancari Sigit. Wah, waduh lali aku. Ada juga komentar tentang kelas C dari teman kelas lain yang berhasil diwawancari Sigit mengatakan bahwa cewek-cewek yang cakep banyak dikumpulkan di kelas 3C. Di kelas C maksudnya, di kelas C. Saya akui. Ngaku juga terus. Saya akui statement itu. Statement itu apa? Bahasa Inggris. Saya akui statement itu ada benarnya loh. Hehehe. Kemudian dari segi prestasi, wah, ini pertama kali cantik, pertama kali lucu, cantik, sekarang prestasi. Kemudian dari segi prestasi, kelas C saya rasa tidak kalah kok dari kelas lain. Mulai dari sisi akademik yang alhamdulillah bisa bersaing
Olahraga misalkan, Yayu spesialis cabang atletik dan voli. Sepak bola, Junedi Kalim spesialis pemain back yang handal. Woi. Kepramukaan, Heru. Wah. Dan sampai lawak pun Isam Hari Sigit cukup dikenal seantero SMP. Jadi lumayan lengkaplah keanekaragaman kelas C. Waduh, ketok bijak banget ini. Jadi kesimpulannya, jadi lumayan lengkaplah keanekaragaman kelas 3C. Wah, iya, kalau diputar dari atas tadi Trisno kan betul-betul rinci ya. Yang lucu ada, yang cewek cakep ada, ya toh. Yang cewek cakep ada, yang apa namanya, yang prestasi ada, ya toh. Nah, itu yang olahraga ada, itu pramuka ada, Heru, ya toh. Wah, jadi dirinci sama Trisno. Tapi yang cewek-cewek cakep itu menurut yang ngomong itu Herlambang. Dulu tak wawancarai cewek cakepnya. Itu lebih seru. Herlambang bilang gini malahan. Jadi siapa ya Herlambang atau siapa yang ngomong? Jadi gini, waktu kelas 1C itu yang milihkan guru-gurunya, dipilih yang cantik-cantik ketiga C katanya. Ada yang bilang gitu. Oh, di Herlambang bos lali aku. Tapi yang ditulis Trisno ini atas wawancaraku ya. Aku bentar. Ada satu hal yang membuat saya merasa bersalah. Waduh, iki pengakuan dosa. Yaitu ketika ada teman-teman yang ketahuan bawa rokok terus dihukum dan disuruh merokok di ruang guru oleh guru BP. Saya merasa kasihan sekali. Tapi juga nggak berani protes atas hukuman yang menimpa teman-teman itu. Karena zaman itu yang namanya guru BP sangat berkuasa dan ditakutin. Sebetulnya hukuman yang malah menyuruh merokok itu kurang tepat ya. Tapi ya gimana lagi. Namun demikian ternyata pengalaman dihukum tersebut menjadi kenangan tersendiri bagi mereka. Dan malah jadi bahan candaan. Dan untunglah mereka nggak ada perasaan dendam sedikit pun. Ada itu Gunawan dan lainnya dendam kabeh. Kenapa nama saya menjadi dua kata sekarang? Wah, ini minta pertanyakan di awal, sekarang dijawab. Kenapa nama saya menjadi dua kata sekarang? Setelah bekerja, frekuensi berinteraksi. Waduh, frekuensi gelombang radio. Setelah bekerja, frekuensi berinteraksi dengan orang-orang baru dan orang asing makin sering terjadi. Sewaktu berkenalan menghadiri meeting meeting dan lain sebagainya, seringnya mereka menanyakan nama lengkap. Kalau ditulis dengan satu kata saja seperti nama aslinya, mereka sering datang lagi menanyakan ulang untuk memastikan apakah nama yang tertulis sudah lengkap. Iki wong penting yang ini. Daripada ditanyain terus-menerus dan untuk memudahkan serta kebetulan saya juga mau pindah ke perusahaan baru di Middle East. Woi, Middle East itu Timur Tengah. Yang salah satu syaratnya adalah nama harus sedikitnya dua kata. Maka untuk memenuhi persyaratan tersebut, saya memutuskan menambahkan nama bapak saya sebagai nama keluarga dan disahkan oleh pengadilan negeri. Jadilah semenjak saat itu nama keluarga selalu melekat di setiap dokumen dan surat menyurat resmi. Ya, ini pengalaman bener nih si Sutris ini. Trisno ini Sutris ini apa namanya? Sutrisno ini pengalaman di luar negeri, jadi memang harus dua nama. Jadi beruntunglah teman-teman 3C yang punya dua nama. Ya toh, saya Sigit Susanto. Itu Susanto dianggap family name, nama keluarga. Ya toh, Hari Rianto. Nah, itu dua nama. Sing cilaka Gunawan, Jumali. Joko Winarso, oke, dua nama itu. Susiatin, cus aduh, kapokmu kapan lu? Oke ya. Sementara itu dulu bacaannya. Semoga menyenangkan di rumah masing-masing.